Anies ini bagi saya sangat politis. Statement-statement politiknya itu sangat bersayap dan sangat quotable. Jadi kalau tidak hati-hati memaknai pernyataan Anies ini bisa terbang melayang jauh di angkasa. Ya, ya, ya. Jadi pernyataan Anies soal merasa terhormat kalau diusung oleh Prabowo Subianto, ini kan bagian dari tindak lanjut keinginan Anies supaya bisa bertemu dan diusung oleh Prabowo Subianto dalam. Oke, kembali lagi bersama saya di Movila. Nah, kali ini saya ada informasi terbaru untuk para pemirsa semua dan ini sangat lucu sekali bagi saya. Di mana jelang Pilgub Jakarta 2024, Anies Baswedan itu mengatakan dirinya mengaku terhormat jika kembali didukung oleh Ketua Umum Gerindra yaitu Prabowo Subianto. Dan Anies katakan menjadi sebuah kehormatan untuk bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo dan meneruskan apa yang pernah kita kerjakan bersama-sama. Nah, dalam kesempatan ini ya, Anies juga menginginkan Jakarta itu menjadi kota global yang maju dan dapat menopang beberapa kegiatan terkait pemerintah pusat. Lebih lanjut, ia berharap pemirsa jika dukungan Prabowo itu terwujud dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Anies itu berharap banget loh terhadap dukungan Prabowo Subianto. Tidak lupa pula Anies juga menyanjung seragam yang dikenakan para atlet RI di Olimpiade Paris 2024 yang baru dilepas oleh Pak Jokowi. Nah, dalam postingannya Anies itu mengaku bahwa sempat bertanya kabar atlet-atlet Indonesia kepada Menpora yaitu Dito dan kemudian dikirimkan foto-foto tersebut. Ia kemudian sempat bertanya-tanya siapa desainer seragam yang dikenakan para atlet Indonesia dan Anies pun mengaku tidak kaget ya ketika akhirnya tahu bahwa Didit lah yang mendesain seragam itu karena baju nikahan anaknya pun juga dirancang oleh putra tunggal Prabowo Subianto itu. Sejumlah pihak kemudian membandingkan sikap Anies saat ini dengan saat debat Pilpres lalu. Ketika itu Anies ya kita ketahui bersama yang merupakan capres nomor urut 1 memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 2. Nah, penilaian yang diberikan atas dasar kesejahteraan prajurit TNI yang dinilai Anies tidak dipikirkan oleh seorang Prabowo. Dan sebenarnya bukan cuma hanya itu saja ejekan dari seorang Anies Baswedan terkait dengan Pilpres 2024 lalu ya. Di mana juga selain Anies menilai Prabowo itu 100 dari 11 dan juga Anies sempat menyindir Prabowo Subianto itu mengatakan bahwa Prabowo salah satu orang yang tidak tahan dengan oposisi. Kira-kira seperti itu ya dan hari ini ternyata Anies itu sudah malah berharap banget terhadap dukungan Prabowo dalam pencalonannya di Pilgub DKI Jakarta. Ya seperti apa komentar kalian dan seperti apa langsung terkait dengan tanggapan seorang Adi Prayitno sebagai pengamat politik dan ini sangat menarik sekali untuk kita simak bersama pemirsa dan langsung saja kepada videonya. Dua hal ya, per hari ini saya kira hubungan antara Anies dan Prabowo sudah wassalam. Tak ada Oke. tak ada kemudian lem perekat yang bisa mempertemukan keduanya. Jadi pernyataan Anies dalam debat kandidat yang ngasih skor 11 dari 100 itu sepertinya sangat melukai Prabowo Subianto, sangat melukai seluruh kader dan fungsionaris Partai Gerindra. Jadi Hmm. tak mengherankan ketika beberapa waktu yang lalu Anies membuka komunikasi soal keinginannya bertemu dengan Prabowo Subianto, per hari ini itu tidak terjadi. Ini menunjukkan betapa Prabowo Subianto ya dalam banyak hal memang sudah menganggap Anies ini adalah the others. Anies ini bukan lagi sahabat, tapi adalah sosok yang kemudian dianggap sebagai lingkar luar yang sebenarnya sudah tak relevan lagi untuk mendapatkan dukungan politik. Tapi bagi Anies Baswedan sepertinya maju di Jakarta tentu tidak mau bermusuhan dengan Prabowo Subianto. Tentu tidak mau bertabrakan dengan jagoan yang akan diusung oleh Gerindra. Itu yang kemudian membuat kenapa per hari ini sekalipun elektabilitasnya Anies paling mentereng dibandingkan yang lain, butuh komunikasi politik dengan Prabowo Subianto dan Gerindra, Bang. Karena apapun Gerindra per hari ini adalah partai pemenang Pilpres. Gerindra adalah orang partai politik yang dulu memberikan tiket di mana Anies Baswedan bisa bertanding dan menang sebagai gubernur di Jakarta. Mungkin bagi kawan-kawan Gerindra yang lainnya Anies dianggap sebagai anak durhaka karena dulu sempat diusung menang pilkada, kemudian di Pilpres melawan ngasih skor 11 dan tiba-tiba kemudian ingin kembali lagi ke Prabowo itu kan dianggap sesuatu hal yang aneh. Jadi ini yang saya kira kerumitan-kerumitan yang kemudian bisa kita baca bagaimana hubungan antara Ahok dengan Prabowo Subianto dan Gerindra. Rumit, Anies.
Iya, Anies. dengan Anies maksud saya rumit, rumit, sulit, dan saya kira dalam banyak hal tak ada dalam rumus Gerindra hari ini itu akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Saya sering sekali sepanggung dengan elit-elit Gerindra, salah satunya Bang Habibur Rahman. Bang Habib selalu mengatakan per hari ini tak ada rumus mendukung Anies Baswedan. Per hari ini tak ada satupun kader Gerindra di Jakarta menyebut Anies Baswedan katanya untuk diusung sebagai salah satu pintu. Ya, ini bagi saya adalah pintu yang digembok rapi-rapi bahwa Gerindra di Jakarta di 2024 rasanya sulit untuk membuka pintu maaf apalagi mendukung Anies Baswedan maju kembali di Pilkada Jakarta. Jadi di situ Bang bagi saya Bang. Anies ini bagi saya sangat politis. Statement-statement politiknya itu sangat bersayap dan sangat quotable. Jadi kalau tidak hati-hati memaknai pernyataan Anies ini bisa terbang melayang jauh di angkasa. Iya, iya, iya. Jadi pernyataan Anies soal merasa terhormat kalau diusung oleh Prabowo Subianto, ini kan bagian dari tindak lanjut keinginan Anies supaya bisa bertemu dan diusung oleh Prabowo Subianto dalam Pilgub Jakarta kali ini, Bang. Jadi statement-statementnya penuh pujian. Tapi kalau melihat orang-orang di sekitar Prabowo Subianto, mereka itu tentu sudah menutup pintu rapi-rapi kok. Daniel Azhar Simanjuntak di medsos, di X dan IG-nya sangat jelas menyindir Anies Baswedan itu. Dulu ngata-ngatain, ngasih skor 11, sekarang minta ketemu dan minta dukungan. Itu politisi macam apa? Itu para Iya, pendukung Prabowo loh. Tapi iya, kita iya. tidak pernah tahu bagaimana Prabowo yang sesungguhnya. Satu-satunya yang bisa kita tafsirkan adalah perilaku orang-orang yang selama ini dekat dengan Prabowo. Elit-elit Gerindra seperti Pak Sufmi Dasko, Habibur Rahman, dan yang lain. Kalau membaca statement mereka di media, rasa-rasanya tak ada sedikit pun ketertarikan untuk mengusung Anies Baswedan. Jadi Itu itulah yang saya sebut sudah wassalam ini Anies dengan Gerindra. jadi Iya, itu saya mengikuti Bang Dhanil dalam perdebatan-perdebatan di X ataupun di media. Memang sangat kelihatan emosional. Emosional dalam arti sangat tidak terima kalau kemudian Anies itu menyatakan ingin minta dukungan politik ke Prabowo Subianto. hmm, Bahwa Prabowo dan Anies, Gerindra dan Anies itu nggak ada persoalan ya. Tapi kalau minta dukungan, rasa-rasanya itu yang saya sebutkan tadi sulit ya dari Gerindra karena orang-orang di sekitar Prabowo Subianto sampai hari ini sekalipun sepertinya akan mengingat persis angka sebelah dari 100 itu adalah luka yang sepertinya agak sulit untuk dicarikan obatnya. Jadi ah, pernyataan-pernyataan Anies yang merasa tersanjung, kemudian diusung Prabowo, ingin bertemu dengan Prabowo dan seterusnya, itu tidak mempan sebagai obat untuk menghilangkan luka itu, Bang. Jadi apa namanya? Saya melihat, tapi inilah politik. Anies ini keren sepertinya. Sekalipun hmm. jelas ada penolakan kanan kiri dari kubu Gerindra, Anies berusaha terus dengan statement-statementnya yang manis dan cukup indah itu, Bung. Siapa tahu setetes untayan kata ini secara perlahan, dia bisa melubangi bekunya batu yang secara perlahan bisa membukakan pintu maaf. Luar biasa Tapi, ini. tapi, Analogi, tapi, tapi bagi analoginya saya, ini kayak analogi di pesantren ini, Ibnu Hajar. tapi bagi saya, Bang, saya masih cukup meyakini ya, kalau membaca statement-statement orang-orang Gerindra ya. Kayaknya memang sama Anies tuh sudah nggak deh ampun sama ini orang, sepertinya begitu. Bahasanya Nah, kalau disimplifikasikan, termasuk misalnya soal tak ada jaminan. Anies hmm, ini tidak akan menjadi macan yang kemudian akan menerkam siapa yang membesarkannya. Karena kan iya, Anies yang dulu merasa didukung oleh Gerindra, saat itu cuma dengan PKS menang Pilgub, jadi tokoh nasional, kemudian dikenal oleh publik, jadi salah satu kontestan yang diperhitungkan dalam Pilpres, ini kan tentu dalam banyak hal menjadi catatan penting. Tentu bagi Gerindra tidak mau. Kalau Anies menang dalam Pilgub Jakarta, ini kan dibaca oleh publik sebagai batu bata menyusun kekuatan menuju pertandingan 5 tahun yang akan datang, pemilu di 2009. Anies sangat mungkin akan kembali berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Itulah yang sepertinya ingin dihindari juga oleh kawan-kawan Gerindra. Kenapa per hari ini tidak menginginkan Anies menjadi jagoan dari mereka? Jangankan Gerindra, Bang, ya. Demokrat itu juga menutup pintu rapat-rapat kepada Anies Baswedan. Kalau betul. Demokrat beda. Ini tentu karena merasa ditinggalkan waktu Pilpres.
Oke, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan statement Bang Adi Prayitno sebagai pengamat politik yang mana menanggapi pernyataan dari seorang Anies Baswedan, dan Adi Prayitno pun mengaku atau mengatakan bahwa tidak ada ceritanya seorang Prabowo dan Partai Gerindra mendukung lagi terhadap apa yang menjadi kemauan Anies, karena memang sebelum-sebelumnya itu sudah melukai hati dari seorang Prabowo yang mana sebagai ketua umum dari Partai Gerindra tersebut. Dan ini memang saya sudah berkali-kali katakan di channel ini bahwa Anies itu adalah kekonsistenan dari ketidakkonsistenan. Ya, ini sudah buktinya pemirsa, bahwa memang Anies itu adalah orang yang menceleh, tidak konsisten sama sekali. Masa minta dukung kepada orang yang memang sudah dianggap gagal, minta dukung sama orang yang dikatakan tidak tahan terhadap oposisi. Ini kan bikin malu sekali sih. Dan kalau saya pun pribadi misalnya jadi Anies, ya nggak mungkin nggak dukung sama Prabowo lah ya, apapun itu nanti hasilnya. Ini kan bikin malu sebenarnya. Ya nggak tahu kalau memang Bang Anies sendiri tidak tahu malu. Ya, seperti apa komentar kalian, tulis di komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.